Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas Agroteknologi 1B. Baik, saya akan memaparkan materi tentang daur hara kehidupan. A. Hewan sebagai pemangsa. Untuk dapat hidup, hewan harus makan bahan organik yang kemudian sebagai dicernakan di dalam saluran pencernaan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah dicernakan, ini zat hara yang terkandung dalam bahan organik itu dapat diserap oleh hewan. Pada hewan bertulang belakang, dalam garis besar ada hewan yang memerlukan makanan dalam bentuk selusa dan ada pula dalam bentuk karbohidrat yang lain. Jenis hewan itu ialah karnivora, pemakan daging seperti kucing, omnivora, pemakan daging, dan tumbuhan seperti primata, serta herbivora, pemakan tumbuhan, seperti sapi. Dipandang dari segi kemampuan mencernakan selusa, hewan dapat digolongkan menjadi 3 jenis yang sejalan dengan struktur alat pencernaannya. Oleh karena itu, berbagai penelitian telah diusahakan diantaranya di IPB untuk memperkaya kandungan nitrogen selulosa di dalam pakan dengan menambah sumber nitrogen seperti urea. B. Keefisienan ternak. Hewan yang diternakan sebagai besar memanfaatkan rerumputan dan biji-bijian sebagai makanannya. Akan tetapi, di samping itu juga berbagai hasil sampingan yang diperoleh dari pengolahan pasca panen dapat dijadikan sumber pakan ternak. Di negara-negara yang kebanyakan penduduknya miskin, ternak dan manusia bersaing untuk mendapatkan makanan berupa biji-bijian. Karena itu, biji-bijian hanya diberikan untuk ternak yang dapat mengubah kalori menjadi jaringan daging secara efisien. Hewan seperti itu ialah unggas dan babi. Dapat pula diamati bahwa keefisienan pengubahan ternak yang berkenaan dengan produksi dalam rangka pembiakan seperti telur dan susu lebih tinggi dibandingkan dengan pengubahan yang berkenaan dengan pertumbuhan vegetatif, yaitu hasil dalam bentuk daging. Babi dan unggas dengan demikian selalu mendapatkan makanan dalam bentuk pakan berenergi tinggi atau yang dinamakan juga konsentrat. C. Pemintakadan ekosistem. Dalam suatu ekosistem yang tidak diganggu, akan ada kesetimbangan antara sumber daya yang dapat di dalam tanah kehidupan tumbuhan dan semua makhluk yang makan dari tumbuhan itu, atau keseluruhan kehidupan yang dapat ditunjang ditentukan oleh kombinasi berbagai faktor lingkungan. Faktor terpenting ialah iklim. Jika dibandingkan keefisienan berbagai jenis ternak mengubah protein kasar dan energi di dalam makanannya menjadi bahan makanan manusia, maka ternak yang tingkat keefisienannya tertinggi ialah unggas. Pertanian dalam bentuk yang sederhana ini dirincikan oleh sedikitnya terjadi penambahan energi ke dalam sistem. Rendahnya hasil akan tetapi keefisienan keseluruhan tingginya. Dalam pertanian modern mengutamakan daya produksi yang tinggi dan penggunaan tenaga kerja yang efisien dan tumbuhan dan hewan alami diubah agar sesuai dengan suatu teknologi yang menggunakan subsidi energi yang tinggi. Hal tersebut ada kaitannya dengan kenyataan bahwa jika yang dikonsumsi adalah hasil produksi dalam proses produksi, ternak yang menghasilkannya tetap utuh, sedangkan pada ternak pedaging produksinya sekaligus menyisihkan ternak itu dari kegiatan produksi selanjutnya. Pemintakadan dan teknologi pasca panen. Karena adanya pemintakadan ini, hasil produksi sering sekali menjadi berjauhan dengan konsumen. Oleh karena itu, hasil produksi harus dapat diubah ke dalam bentuk yang lebih tahan lama apabila disimpan. Pengangkutan berbagai produk pertanian tanpa penguasaan pasca panen akan dapat berakibat penyusutan hasil, misalnya karena tercecer sewaktu dijemur atau busuk sewaktu disimpan sebagai akibatnya. Lagi pula, pengangkutan hasil pertanian dalam bentuk bahan mentah menyebabkan terjadinya pengangkutan bagian-bagian produk pertanian itu ke daerah konsumen, yang setelah bahayanya diolah tercecer menjadi limbah di daerah konsumen.
Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.